Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bola basket, yaitu tentang passing depan. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, siapa di sini ketua kelasnya? Ya, Pak. Coba pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya. Saya absen dulu ya anak-anak. Ya. Muhammad Danus, Hadir Pak. Laude Akil, Hadir Pak. Akram, Pak. Edi Sakta, Pak. Aura, mana orang? Halo, Pak. Hadir Pak. Wahyu, Iya. ini mas-mas ya. Pak. Ceritanya ya. Oke Pak. Ya baik. Pertemuan kali ini Bapak akan membahas yaitu tentang passing depan pada permainan bola basket. Di sini sudah ada yang tahu tuh apa bola basket? Ya baik. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang pembahasan bola basket, alangkah baiknya kita tahu dulu sejarahnya. Ya, jadi di sini ada sejarah passing depan. Sejak James Naismith menciptakan basket pada tahun 1891, passing menjadi inti permainan. Passing depan berkembang sebagai salah satu teknik fundamental bersama bound pass, overhand pass, dan baseball pass. Chest pass dianggap sebagai paling efisien untuk membangun serangan cepat. Baik, di sini sudah ada yang tahu itu chest pass atau passing depan? Belum Pak. Ya baik. Kita bahas dulu pengertian passing depan. Tadi sudah tahu sejarahnya tentang passing depan? Siapa yang bisa jawab? Pada tahun berapa? Pada 1800. Perkenalan diri dulu. Oh, Berdiri. Perkenalkan, saya Muhammad Asmati dari Konsel Pak. Iya. Jawabannya yaitu pada tahun 1861 Pak. Ya betul. Tepuk tangan, beri aplaus. Ya, jadi, baik, di sini kita masuk pengertian passing depan. Passing depan atau chest pass adalah teknik mengoper bola basket menggunakan dua tangan dari depan ke arah dada teman satu tim. Di sini ada yang paham maksudnya? Passing depan? Baik, Pak. Ya. Kalau maju berdiri. Perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Akram. Di sini saya akan menjawab. Saya menjelaskan maksudnya Pak, passing depan atau Sudah, bisa maju? bisa. Passing depan atau chest pass adalah teknik membuat bola basket menggunakan tangan dari depan dada ke arah dada teman tim. Jadi caranya itu kita bengkok. Lihat ya, tolong lihat jawabannya. Kemudian bola ini kita tempatkan di depan dada. Nah, kemudian mengarah ke teman. Teman. Kemudian ke Tangan dari aplaus teman. Jadi passing depan atau chest pass itu seperti yang sudah dijelaskan pada temannya, operan atau mengoper bola basket menggunakan dua tangan yang berada dari depan dada mengarahkan ke dada teman satu tim. Yang seperti dijelaskan tadi temannya. Operan ini banyak digunakan karena cepat, lurus, dan akurat. Biasanya dipakai pada jarak dekat hingga menengah. Kelebihan teknik chest pass atau passing depannya itu karena operannya itu cepat, lurus, dan akurat. Baik, yang berikut kita masuk di materi berikut. Ya baik, di sini kita masuk tujuan passing depan. Adapun tujuannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Pak. Pertama, mengalirkan bola secara cepat
antar pemain. Yang kedua, membuka peluang serangan. Yang ketiga, menjaga penguasaan bola agar tidak direbut lawan. Yang ketiga, membangun chemistry. Di sini ada yang bisa menjelaskan tujuan passing bagian nomor 1. Saya Pak. Coba. Jadi tujuannya di Pak, memberikan bola secara cepat antar pemain itu agar pemain atau lawan kita itu kesusahan untuk merebut bola dari tim kita. Jadi ini salah satu cara untuk mengalirkan tingkat rekrut pemain yang agresif cepat untuk kita poin. Beri aplaus untuk temannya. Yang kedua, membuka peluang serangan. Di sini ada yang bisa menjelaskan membuka tentang peluang serangan? Ya, coba, silakan. Silakan. Jadi ketika kita melakukan chest pass, peluang serangan kita itu lebih besar karena melakukan chest pass ini merupakan passing yang cepat. Jadi ketika kita mengoper ke lawan, peluang serangan kita ini bisa lebih mudah untuk masuk ke sisi pertahanan lawan dan sulit untuk di blok atau dihentikan. Itu saja. Betul, beri aplaus lagi sekalian. Yang ketiga, menjaga penguasaan bola agar tidak direbut lawan. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan nomor 3? Ini secara lima, Ya, silakan. menjaga penguasaan bola agar tidak direbut lawan. Jadi ketika kita melakukan chest pass itu peluang direbut lawan itu bisa berkurang karena chest pass ini kan merupakan passing yang cepat. Jadi ketika kita melakukan chest pass itu peluangnya lebih rendah lah untuk direbut. Jadi lebih mudah untuk Ya, baik, terima kasih. Empat, itu membangun kerjasama tim. Di sini ada yang bisa menjelaskan? Saya Ya, Pak. baik, silakan. Jadi ini juga yang terpenting Pak menurut saya. Nah, coba kita menghadirkan atau meningkatkan teman-teman yang dalam tidak ada kerjasama dalam tim. Jadi tidak perlu kita jaga kekompakan tim dari tim basket kita saja. Ya, terima kasih. Beri aplaus lagi sekali untuk teman-teman. Jadi itulah tadi tujuan passing depan. Berikut kita masuk materi berikut, yaitu teknik gerakan passing depan. Itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama itu sikap awal, berdiri dengan kaki selebar bahu. Kita harus berdiri dengan kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, posisi stabil. Bola dipegang dengan 2 tangan di depan dada, pandangan ke arah teman penerima bola. Berikut, dorong bola lurus ke depan menggunakan 2 tangan. Salah satu kaki melangkah untuk menambah tenaga. Saat melepaskan bola, gunakan pergelangan tangan atau wrist snap bola agar bola lebih cepat. Sikap akhir, kedua tangan itu lurus ke depan. Telapak tangan menghadap keluar, lurus ke depan, mengukur bola, telapak tangan keluar. Terakhir itu pandangan tetap fokus pada teman penerima bola. Di sini ada yang bisa mempraktekkan di atas. Wahyu. Pak. Ya, coba aku Wahyu. Ya. Sikap awal itu buka kaki selebar bahu, kaki sedikit ditekuk, bola berada di depan dada. Bayangkan saya ya, ada bolanya ya. Sebelum mengoper, kaki maju 1 langkah ke depan agar mempunyai tenaga. Dorong ke depan, luruskan tangan untuk dorongkan ke depan. Dan terakhir itu telapak tangan agak sedikit membuang keluar. Baik, terima kasih kepada Ayu. Silakan. Beri tepuk tangan untuk temannya.
Sudah paham kan di sini cara mempraktekkan passing depan? Siap praktek. Jangan bilang paham-paham saja, nanti disuruh naik lupa ya. Jadi baik, di sini kita masuk di prinsip penting passing depan. Jadi mengapa kita harus pentingnya kita tahu prinsip passing depan? Pertama itu operan harus cepat, dan mudah diterima. Karena operan harus karena kita melakukan passing depan itu otomatis kita cepat, dan mudah diterima. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, perhatikan waktu dan timing agar bola tidak direbut lawan. Kenapa harus kita perhatikan bola atau waktu? Karena kita melihat perhatikan waktu dan timing agar bola tidak direbut lawan. Kenapa harus juga kita perhatikan waktu atau timing agar bola tidak direbut lawan? Karena otomatis kalau kita memegang bola terlalu lama, otomatis lawan itu merebut bola kita. Yang ketiga, gunakan kontak mata dan komunikasi dengan teman. Jadi di dalam tim itu harus kita memang membangun chemistry agar kita kompak dalam melakukan sebuah kegiatan apapun saja itu. Kalau kita otomatis kompak atau chemistry kita itu ada, otomatis komunikasi kita itu bagus. Yang keempat, sesuaikan kekuatan dorongan dengan jarak. Kita harus juga sesuaikan dengan jarak teman yang kita mau oper. Kalau teman kita itu berada dengan jarak yang jauh, otomatis passing teman kita itu operannya agak kuat supaya sampai ke teman kita. Kalau teman kita berada di dekat, otomatis operan kita itu sedang saja agar tidak terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat juga sampai teman kita itu tidak bisa menangkapnya. Baik, yang berikut. Ya, silakan. Jadi baik, di sini kita masuk materi latihan passing depan. Passing depan itu latihan passing depan itu kita terbagi menjadi 3. Latihan berpasangan berjarak 3 atau sampai 5 meter. Yang dimaksud kita latihan berpasangan 3 atau sampai 5 meter itu kita berpasangan baku depan-depan dengan jarak 3 meter dengan melakukan passing depan agar passing depan kita itu bisa lebih bagus dengan jarak 3 atau sampai 5 meter untuk melatih passing depan. Kedua itu variasi latihan. Yang pertama, passing sambil bergerak maju mundur. Kenapa kita harus bervariasi agar latihan kita itu tidak cenderung bosan? Karena begitu saja. Jadi kita harus bisa bervariasi. Yang pertama itu passing sambil bergerak maju mundur. Kita melakukan passing depan bergerak maju mundur. Yang kedua, passing dalam kelompok kecil berbentuk lingkaran. Kita berbentuk lingkaran dengan menggunakan passing depan bergiliran atau biasa itu kalau di bola main jadi-jadi. Yang ketiga, passing estafet dalam barisan. Yang dimaksud itu passing estafet dalam barisan, satu barisan dan satu orang mengoper bergantian. Yang ketiga itu permainan kecil atau 3-3. Hanya boleh melakukan passing tanpa dribble, melatih kecepatan, akurasi, dan kerjasama. Yang dimaksud itu hanya boleh melakukan passing depan tanpa dribble dengan 3-3. Di sini ada yang sudah paham? Baik, di sini coba ada yang bisa menjelaskan tentang latihan berpasangan. Ada nilai plusnya yang bisa menjawab dan menjelaskan? Betul, Pak. Ya, silakan. Dan berpasangan. Jadi maksudnya ya, Pak, menurut saya itu menjaga merupakan samping antara satu pemain dan pemain lainnya dengan berjarak 3-5 meter. Berapa plus temannya? Di sini ada yang bisa menjelaskan salah satu latihan variasi. Ya, ada cara 3 ini. Satu saja yang bisa dijelaskan. Itu ada 3 ini penjelasan. Ya, silakan. Ini kita penjelasan yang pertama, Ya. passing sambil bergerak maju dan mundur. Jadi maksud
kita lagi menguasai bola, kita melakukan passing, mungkin bisa memajukan kaki, lalu menerima bola itu bisa menerima bola dengan gerakan mundur, lalu melakukan gespas, melakukan lagi gespas pada temannya. Ya, untuk tangan lagi, teman-teman. Saya tidak ada yang bisa menjawab permainan kecil 3 lawan 3. Ya, siapa? Oke Pak, Ya, silakan. Ada nilai plusnya ya. permainan kecil 3 lawan 3. Ya. Ini Pak, menurut saya hanya boleh Pak. Ini tujuannya Pak hanya untuk nanti Pak. Ini Pak, permainan kecil ini bertujuan untuk melatih yang namanya passing tanpa dribble, kemudian melatih kecepatan, akurasi, dan kerjasama tim. Jadi tujuannya ini Pak, permainan kecil 3 ini hanya untuk mengatur melatih kecepatan, akurasi, dan kerjasama. Berarti di sini sudah paham semua ya. Pak, sudah paham. Ya, yang berikut kesalahan yang sering terjadi. Pertama itu bola tidak dilepaskan lurus sehingga melambung. Dan tadi sudah dijelaskan di awal itu, kalau mau mengoper bola dengan menggunakan teknik pas depan itu, tangan itu harus lurus ke depan sehingga bola itu tidak melambung. Itu kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan passing depan. Yang kedua, posisi tangan kurang kuat atau ukuran lemak. Yang dimaksud ini posisi tangan yang kurang kuat atau ukuran lemak itu tadi harus kita melakukan maju 1 langkah ke depan agar punya tenaga. Yang ketiga, kaki tidak melangkah dengan tenaga ukuran kurang ya. Otomatis juga kalau kita tidak melangkah ke depan 1 langkah, otomatis ukuran kiri itu lemah atau biasa tidak sampai ke teman sehingga terjadi kesalahan. Yang keempat, tidak melihat teman penerima atau ukuran tidak akurat. Jadi sebelum kita melakukan ukuran, kita melihat dulu teman kita agar bolanya itu akurat, tidak salah mengukur lawan. Di sini sudah paham kesalahan yang sering terjadi? Coba Wahyu bisa menjelaskan kesalahan yang terjadi pada nomor 1. Bola tidak dilepaskan lurus sehingga melambung. Kan tadi sudah dijelaskan di awal. Bola ketika melakukan passing depan itu atau chest pass, tangan itu harus lurus ke depan. Ya, coba dijelaskan. Poin 1. Kesalahan yang sering terjadi. Apa yang dimaksud dari ini? Makanya perhatikan ya, agar tahu. Di sini ada yang tahu? Poin nomor 1 maksudnya? Ya coba lagi, yang pintar di sini saja sering menjawab. Jadi kesalahan mungkin sering dilakukan oleh pemain ketika melakukan chest pass itu tidak lurus atau mungkin dia melakukan itu dengan melambung gerakannya. Jadi bola itu melambung bukan lurus. Jadi kecepatan bola itu berkurang dan bisa untuk direbut oleh lawan. Mungkin Ya, plus kepada temannya. Wahyu dengarkan ya, temannya menjelaskan agar Wahyu tahu. Yang kedua itu posisi tangan kurang kuat. Sini ada yang bisa menjelaskan kesalahan yang sering terjadi. Coba saudara anak Aidil yang diam-diam saja dari tadi, apakah sudah paham dengan Bapak tadi menjelaskan sebelumnya? Coba jelaskan sedikit. Kesalahan yang sering terjadi pada permainan bola basket itu
tangan kurang kuat. Nah di sini kita harus tangan kita harus pas pada saat kita melakukan operan atau shooting gitu, agar operan tidak lemah. Agar tujuan itu sampai ke titik yang kita target. Ya, betul. Beri aplaus kepada temannya. Ini tempatnya kita untuk belajar. Tidak apa-apa salah ya. Yang penting berani dulu. Iya Pak. Yang ketiga, kaki tidak melangkah atau tenaga ukuran kurang. Di sini ada yang bisa menjelaskan? Iya. Oke. Ya, Akil, karena yang sering juara di kelasnya ya. Coba Akil, bisa jelaskan. Yang kedua, kaki tidak melangkah atau tenaga ukuran, mengakibatkan tenaga ukuran kurang. Jadi ketika melakukan kesimbangan, salah satu kaki itu harus melangkah agar bisa menjaga keseimbangan dan juga kecepatan bola. Jadi kesalahan yang dilakukan pemain itu, dia itu hanya berdiam diri, tidak melangkahkan kakinya satu. Jadi tenaga yang dihasilkan pun kurang. Mungkin itu saja, Pak. Ya betul, beri aplaus kepada temannya. Yang terakhir, tidak melihat teman penerima atau orang tidak akurat. Ya, saudara Wahyu, anak Wahyu, coba bisa jelaskan yang terakhir. Yang poin keempat, tidak melihat teman penerima atau orang tidak akurat. Coba bisa jelaskan pengertian dari itu. Aduh, kalian perhatikan ya. Coba Anak Harun. Oh, gitu Pak. Kalau ya benar Harun kesalahan yang sering dilakukan mulai itu Pak. Kalau mau ngukur dia lihat temannya dulu. Dia lihat temannya, baru dia ngukur bolanya Pak. Kadang itu kalau mengukur harus dilihat teman dulu, karena kalau mengukur tidak teman sekarang tidak kurang ukurannya Pak. Ya, betul. Beri aplaus kepada temannya. Kalau kita tidak melihat teman sebelum mengoper, otomatis itu bola kita itu salah atau kesalahan yang sering terjadi. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Ya, di sini kita mulai diskusi atau sesi tanya jawab. Baik, di sini saya mau bertanya satu-satu. Coba Akil yang pintar tadi itu yang sering menjawab terus. Kesalahan, coba sebutkan satu kesalahan yang sering terjadi pada permainan bola basket. Kesalahan itu tidak melangkahkan kaki dari depan, jadi ukuran yang dihasilkan itu agak kurang. Coba Akram, coba sebutkan, coba jelaskan sedikit tentang passing depan. Jadi passing depan atau biasa disebut pas dalam permainan bola basket bola. Katanya Pak, katanya penjelasannya. Biasanya jadi ini adalah satu gerakan mengoper dengan bola di mata dan mengoper ke depan. Baik, terima kasih. Beraplaus dulu kepada ya kepada sampai Edil yang diam tapi besar ternyata ya. Di sini saya mau bertanya kepada Edil, latihan variasi apa saja yang bisa kita berikan agar pemain itu tidak bosan. Nah, baik yang pertama itu Salah satunya saja. saya Pak. Ini ke variasi menurut saya betul variasi maju mundur Pak. Bisa ya Pak. Coba jelaskan bagaimana itu cara permainannya maju mundur. Caranya itu Pak kayak kalau sudah kita maju kita mundur lagi Pak supaya ada variasi Agar kita tidak bosan. bosan begitu saja setelah dari pengalaman apa kita belajar di sini juga Pak. Terima kasih kepada Edil, beraplaus
bola basket. Lalu pada tahun berapa? Pas. Lain kali belajar ya. Jangan pas-pas terus. Nah, coba pada Dakarul. Yang jarang bicara tapi bisa menjawab. Coba jelas tahun berapa ditemukan permainan bola basket? Tahun 18 Pak. Tahun berapa? 18 Pak. Ya betul, beri aplaus kepada temannya. Ya, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu passing depan atau chest pass adalah teknik dasar bola basket untuk mengoper bola dengan cepat dan akurat dari dada ke dada rekan setim. Teknik ini penting untuk membangun serangan kerjasama tim. Gerakannya meliputi sikap awal yang stabil, mendorong bola lurus dengan dua tangan sambil melangkah maju dan diakhiri dengan hentikan pergelangan tangan atau biasa disebut bear snap. Latihan rutin diperlukan untuk menghindari kesalahan umum seperti ukuran yang melambung atau ukuran yang lemah, sehingga akurasi dan kecepatan tetap terjaga. Ya baik, mungkin materi hari ini Bapak cukupkan sampai hari ini, sampai sini, dan kita lanjut minggu depan. Sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya itu membuat video cara melakukan chest pass atau passing depan. Wahyu, dikerja tugasnya ya. Jangan main game terus agar tahu juga pembelajaran. Ya. Baik, sebelum Bapak mengakhiri, coba pimpin doa dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dulu. Ya baik, terima kasih pada ketua kelasnya. Baik, mungkin itu saja yang Bapak bisa bawakan materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.